Oke, kita lanjutkan untuk exercise 7. Di sini kita diminta menggambar objek seperti ini. Mungkin kalian juga sudah tidak asing ya, karena sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti bentuk pada turbin, kemudian pompa, atau aerator pada motor. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, memang ini baling-baling, bentuk baling-baling. Nah, di sini kita tinjau terlebih dahulu ada berapa bagian utama. Oke, ini bagian pertama yaitu piringan atau dasarannya. Kemudian bagian yang kedua yaitu baling-baling. Yang mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baling-baling. 6 baling-baling ya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita buat lingkaran dulu. Di sini ada 3 lingkaran. Jari-jarinya 7,5, 30 dan 75. Oke. Saya hapus dulu ya ini. Saya ulangi lingkaran. Klik circle. Jari-jarinya 7,5. Ingat, untuk pemisah desimal di AutoCAD menggunakan titik. Ya di sini 7,5 bukan 7,5 gitu. Oke, masukkan 7,5, enter. Enter lagi dengan titik sumbu yang sama. Buat lingkaran dengan jari-jari 30. Enter lagi, masih di titik sumbu yang sama. Buat lingkaran dengan jari-jari 70. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita ingin membuat baling-baling. Nah, untuk membuat baling-baling ini kita cukup membuat salah satu saja, kemudian nanti kita array, gunakan array. Di sini ada kata kunci polar array. Oke, saya mungkin jelaskan dulu sedikit ya tentang array. Di sini ada 3 jenis array di AutoCAD. Yang pertama rektangular, dan yang kedua pad, dan yang ketiga polar. Rektangular itu membuat array atau bentuk yang sama kopiannya berdasarkan kolom atau baris. Jadi di sini nanti kita bisa memasukkan mau berapa kolom dan baris dengan bentuk yang sama seperti ini ya. Kemudian kalau pad, dia membuat bentuk yang sama berdasarkan line atau garis, bisa polyline, bisa spline, kemudian helix, arc, circle ataupun yang lainnya. Pokoknya dia mengikuti bentuk garis yang kita buat. Itu pad array. Kemudian yang ketiga polar array, itu membuat kopian dari bentuk yang sama berdasarkan titik sumbu secara melingkar seperti ini ya. Nah, nanti kita akan gunakan yang polar array. Oke, untuk membuat bentuk dasar dari baling-baling di sini. Ini ya. Kita perlu membuat ini dulu. Kita perlu ada 2 referensi. Ini kan nanti kita membuatnya menggunakan arc. Arc-nya 2 titik dengan jari-jari seperti itu. Titik pertama ini T1, titik kedua yang ini T2. Kemudian R-nya berapa? 60. Oke, berarti kita butuh 2 titik ini. Agar mendapatkan 2 titik, kita buat array garis dulu. Oke. Gunakan line dari titik tengah ke sini. Oke. Ya, kita membuat garis jari-jari ya sebenarnya ini. Kemudian gunakan polar array. Array polar. Ini ya, array polar. Klik objeknya garis, enter. Kemudian base point-nya mana? Base point itu titik tengah. Kemudian mau berapa item? Nah, defaultnya itu 6 karena di sini kita mau buatnya 6, ya udah 6 aja gitu. Oke, kalau sudah di close aja. Kemudian buat
arc di sini atau garis melengkung, pilih yang start and radius. Ini SER, start and radius. Start itu titik pertamanya di sini ya, titik pertamanya. Kemudian titik keduanya di sini end pointnya. Kemudian radiusnya berapa? 60. Oke. Ini. Nah, di sini kan baru satu garis ya. Kemudian diketahui ketebalannya berapa? 2. Yang kita perlu buat ketebalannya dulu di sini. Pakai line saja. Line. Karena sudutnya nggak diketahui, ya udah buat aja. Ya kira-kira lah. Ini kan dari sini kan 30 biar 90, berarti ini terus apa kan 90 ditambah 60 berarti 150. Jangan dong ya, 150. Kenapa 150? Saya buatnya karena di sini kan kita diketahui sudutnya tadi 60 ya. Maaf, kira-kira saja deh, gak apa-apa. Karena di sini juga gak diketahui sih sudutnya. Oh, tegak lurus. Buat saja tegak lurus. Saya delete lagi. Lain, kemudian di sini ya sekitar 135, 140, 135. 135 dengan ketebalannya 2. Ketebalannya 2, masukkan 4. Udah. Sini. Kemudian buat arc lagi dengan cara yang sama. Oh, sorry. Karena titik akhirnya belum ada ya. Kita buat dulu di sini. Pakai line lagi. Klik titik akhirnya di sini, kemudian kira-kira aja dia berapa 90 derajatnya ini. Segini ya, 145. Ketebalannya berapa? 2. Oke, kita sudah punya titik pertama dan titik kedua. Gunakan arc lagi, masukkan yang start and radius. Startnya di sini, end-nya di sini. Ya. Kemudian radiusnya berapa? 60. Ya, sudah. Jadi untuk bagian baling-balingnya, bagian gambar 2 dimensi dari baling-balingnya. Kalau sudah seperti ini, kita hapus saja yang tidak perlu. Ini hapus. Kemudian kita join. Ketik join. Pilih arc yang ini dan ini, garis yang menyambungkan keduanya juga. Kenapa perlu di join? Karena mereka masih terpisah. Kalau masih terpisah nanti tidak bisa di extrude atau di array.
atau bisa tapi satu persatu, makanya kita perlu joinkan saja. Kalau sudah di select, enter, nah dia sudah terjoin jadi satu. Kalau sudah seperti ini, kita gunakan array polar. Array polar, select objeknya, ini yang mau di arraykan, enter. Kemudian base point-nya mana? Base point-nya yang titik tengah ini. Oke, enter. Otomatis terbuat 6 baling-baling ya, sesuai dengan yang diminta. Di sini karena mintanya 6, kita buatnya juga 6. Tapi sebenarnya kalian bisa atur di sini mau berapa, 8, 12 kah, 24 kah, bebas. Tapi karena gambarnya 6, kita masukkan ya. Oke, kalau sudah di-close saja arraynya. Kemudian sebelum di-extrude, sepertinya garis tengahnya sudah tidak terpakai ya. Oke, ini kita extrude saja dulu karena di sini ada fillet ya, biar nggak nge-fillet satu persatu. Kita cancel array-nya, undo saja bagian ini ya. Kemudian ini dihapus karena sudah dipakai. Kita extrude sini. Untuk bagian dasarnya, piringannya, karena dia bagian tengahnya bolong, kita pakai press pull dengan ketebalan di sini tidak diketahui, tapi kita samakan saja dengan ketebalan baling-baling, yaitu 2 ya. Kemudian yang baling-baling kita extrude dengan ketinggian 40. Press pull, kemudian itunya ikut. Karena dia ikut, kita menggunakan extrude saja. Extrude, enter, ke bawah, karena kalau kita ke atas nanti nabrak baling-balingnya. Ke bawah 2, extrude lagi yang piringan bawah, piringan tengah 2 juga ya. Nah kemudian agar dia bolong, karena ini masih belum bolong ya, cuma kita punya 2 objek, kita gunakan subtract, select objek yang ini, kemudian enter, kemudian select objek yang tengah. Gunakan tampilan 2 dimensi saja. Kalau tampilan 3 dimensi mengganggu, kita ulang ya. Gunakan solid subtract, klik yang ingin dihapus, dan klik yang ingin menjadi objek penghapusnya, enter. Oke, sudah bolong seperti ini ya. Next baru kita arraykan. Kita extrude dulu yang ini. Extrude bagian ininya ke atas 40. Ini baru kita arraykan. Maaf, tadi mau di fillet dulu ya sebelum di array. Fillet dengan R10 pada masing-masing sisi. Yang di filletnya mana? Yang bagian ini. Oke, klik aja fillet, kemudian
kemudian pilih bagian ujungnya ini, enter, R-nya berapa? 10, enter lagi. Oke. Ya. Kemudian jangan lupa yang bagian sisi satunya juga. Kalian pengen lihat hasil filenya, tampilan ini kelihatan. Klik fillet, kemudian bagian ujungnya dipilih, enter radiusnya 10, enter. Hasil filletnya seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita arraykan. Kenapa saya fillet dulu, extrude dulu? Karena agar tidak lakukannya satu persatu untuk masing-masing baling-baling seperti itu. Select objeknya yang ini ya, enter, center point-nya yang ini. Mau berapa? 6. Coba kita masukkan 12 misalnya. Oh, semakin banyak ya. 6. Kalau spray sudah jadi ini hasil bentuk Oke. Selamat mencoba.